Shalom, selamat malam teman-teman. Saya mau recap sebentar. Jadi kita sudah belajar sejauh ini mengenai filsafat ilmu. Pertama-tama kita belajar induktivisme, proses penalaran pengambilan kesimpulan dari mana ke mana. Induktivisme dari khusus ke umum, ya, dari bottom up, dari atas ke bawah. Kalau deduktif kebalikannya, dari atas ke bawah, ya. Deduktif dari umum ke khusus. Dan kita udah belajar mengenai paradigm theory, ya. Jadi bagi induktivisme, filsafat ilmu itu adalah, ya, bagaimana engkau buat hipotesa. Dan buat hipotesanya jangan sembarangan, buat hipotesa dari khusus ke umum, tapi jangan sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dilalui, ya. Ada 3 syarat, ya, C1 sampai C3. Nah, kalau buat deduktivisme, filsafat ilmu nggak seperti itu, ya, bahwa ilmu atau science itu adalah engkau bebas buat hipotesa apapun, yang penting bisa dipersalahkan, bisa di falsifiable, ya, bisa dibuktikan salahnya, ya. Kalau misalnya nggak salah, ya berarti benar. Dan kalau hipotesanya benar, ya udah diterima selama dia benar. Ya, tapi paradigm theory bilang science nggak seperti itu, nggak senormatif itu. Tapi paradigm theory adalah filsafat ilmu yang bersifat deskriptif. Ya, kira-kira paradigm theory mengatakan science itu adalah ilmu atau ilmu pengetahuan yang menggunakan paradigma yang lagi ngetrend saat itu, yang dibagi beberapa fase, yaitu pre-normal science, terus apa? Normal science, habis itu ada revolution, setelah revolution ada the new normal, ya, ada normal yang baru. Jadi kita belajar 2 filsafat ilmu yang normatif, yaitu induktif dan deduktif, induktivisme dan deduktivisme. Dan kita belajar 2 filsafat ilmu yang deskriptif. Yang pertama adalah paradigm theory, karya Thomas Kuhn yang minggu kemarin kita pelajari. Dan hari ini kita akan belajar filsafat ilmu yang deskriptif juga. Mirip paradigm theory, ini juga deskriptif, bukan normatif. Namanya systematicity theory atau teori sistematika, ya, sistematika science. Jadi hari ini saya akan singkat saja mengenai systematicity theory. Saya akan jabarkan secara singkat karena gampang banget. Ini sangat deskriptif, sangat gampang dan sangat mudah dicerna, ya. Dan hari ini setelah saya jabarkan, nanti kita mau terapkan ini ke teologi. Ya, karena teologi kan juga ilmu, kan? Ya, walaupun paradigm theory, misalnya paradigm theory itu lebih cocok kan untuk nggak sembarang ilmu, ya, tapi cocoknya untuk natural science atau ilmu pengetahuan alam, ya, seperti fisika, kimia dan kawan-kawan. Tapi systematicity theory ini bukan hanya diterapkan ke IPA, tapi bisa diterapkan ke IPS, ilmu pengetahuan sosial, juga ilmu-ilmu seperti teologi yang termasuk di dalam kategori formalnya dalam akademik itu humanity, ya. Nah, saya akan mulai systematicity theory, singkat saja, ya. Ini adalah tesis fundamental dari teori sistematika, bahwa ilmu pengetahuan itu beda dengan pengetahuan yang lain atau everyday knowledge, pengetahuan sehari-hari. Kenapa? Bedanya cuma satu. Ilmu pengetahuan atau sains itu lebih sistematis. Udah, itu aja. Gampang kan? Gampang, ya. Jadi kita mau terapin ini ingat ke teologi. Jadi saya akan singkat. Lalu setelah ini kita akan ke perpustakaan. Dan di perpustakaan kita mau terapkan systematicity theory ini ke teologi. Dan teman-teman nanti akan dibagi kelompok dan presentasi, ya. Jadi kenapa ilmu pengetahuan spesial? Karena sistematis, bukan ada metode ilmiah. Nah, kan ilmuwan berpikir, ya, yang
mereka berpikir bahwa sains itu spesial karena kita punya metode ilmiah, kita nggak sembarangan, ya, kita punya metode ilmiah. Tapi systematic theory itu bilang bahwa bukan metode ilmiah yang buat sains itu spesial, tapi sistematiknya itu yang buat dia spesial dan beda dengan pengetahuan sehari-hari. Ya, kalau metode ilmiah kan yang dibangga-banggakan oleh induktivisme dan deduktivisme. Ya, karena metode ilmiah ada gabungan dari kedua hal tersebut. Ya, tapi systematic theory ini bilang nggak ada itu metode ilmiah. Dan sains itu tidak spesial karena metode ilmiah. Sains itu spesial karena ya itu aja, sistematiknya aja. Nah, ini Albert Einstein berkata, "The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking." Ya, sains itu cuma penyempurnaan dari pemikiran sehari-hari, itu aja. Ya, jadi bisa diartikan sains itu hanya pemikiran sehari-hari yang lebih sistematis, udah gitu aja. Ya, lebih sistematis dari pengetahuan sehari-hari. Ya. Ada buku teman-teman, ini yang menulis William McComas. Dia menulis ya mengenai bagaimana metode ilmiah itu bisa ada dan dipercaya. Jadi menurut William McComas, metode ilmiah itu kayak mitos gitu. Kayak mitos. Sebenarnya bukan itu yang buat sains itu spesial, ya. Dan buku ini buku yang lumayan terkenal. Ya, judulnya apa tuh? The Principal Elements of the Nature of Science, Dispelling the Myths. Ya, dispelling the myth, apa itu? Artinya ya berusaha untuk melawan mitos, ya, melawan mitos. Jadi ini buku lumayan terkenal, ya, tahun 2022, William McComas. Jadi kenapa metode ilmiah itu bisa terlanjur di textbook dan orang terlanjur percaya? Jadi menurut McComas itu kesalahan, ya. Ini contohnya, saya kutip dari Wired.com, ya. Tahun 28, Alexander Fleming itu menemukan penisilin, itu karena kecelakaan. Bukan karena induktivisme, bukan karena deduktivisme, bukan karena dia mau uji hipotesa, ya, bukan karena dia mau menyimpulkan dari yang khusus ke umum, tapi karena kecelakaan. Karena dia mau menyelamatkan bakteri, bukannya selamat tuh bakteri malah dibunuh sama dia. Akhirnya dia nemukan penisilin yang bisa bunuh bakteri. Nah, itu namanya Alexander Fleming tahun 28. Ya, jadi sekali lagi ini bagi yang kritis terhadap konsep metode ilmiah, ya, yang menganggap bahwa metode ilmiah itu mitos. Karena dalam prakteknya nggak kayak gitu. Ya, karena metode ilmiah itu terlalu normatif, betul nggak? Normatif. Yang normatif yang kita pelajari filsafat ilmiah apa aja? Ada dua. Induktivisme dan itu normatif, ya. Tapi yang deskriptif itu paradigm theory dan yang satu ini systematicity atau teori sistematika. Ya. Misalnya Albert Michelson dan Edward Morley ini, ya, dia juga buat kesalahan dalam eksperimennya, tapi eksperimennya yang salah itu akhirnya membantu Einstein menemukan teori relativitas khususnya atau special relativity. Nah, special relativity-nya akhirnya menghasilkan E sama dengan mc kuadrat. Ya. Nah, ini beberapa kesalahan yang lain lagi, ya. Beberapa kesalahan yang lain lagi dijelaskan oleh Wired.com ini. Ya, ini beta decay, ya, juga di dalam astronomi, ya, dan lain-lain. Ini hanya contohnya, teman-teman bisa nanti browsing, ya, di link yang disertakan. Jadi lagi-lagi, ya, metode ilmiah diklaim hanya mitos semata. Ya, jadi
Sains itu tidak senormatif itu. Jadi sains yang sebenarnya menurut systematicity theory adalah satu ilmu pengetahuan yang lebih sistematis dari pemikiran sehari-hari, ya, atau kesimpulan sehari-hari. Dan gampang banget ini, systematicity theory gampang banget. Itu kenapa saya mau jabarkan hanya singkat saja, kita singkat, nggak usah lama-lama, untuk teman-teman langsung terapkan ini langsung ke teologi. Nah, systematicity theory ada 9 dimensi. Dari paper ini yang teman-teman beberapa udah baca ya. Walaupun nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting baca dulu ya. Walaupun babak belur nggak apa-apa ya. Apa yang penting baca, coba ya, karena sayang teman-teman udah bayar ya, dan udah keluarkan uang, udah keluarkan waktu, energi untuk belajar ya. Sekalian yang jangan tanggung-tanggung ya, sekalian baca jurnal, karena itu akan sangat berguna ya, apalagi nanti misalnya Yoris nanti jadi pengacara ya, itu penting untuk mentafsirkan ya ayat-ayat hukum misalnya ya, paragraf demi paragraf ya, itu jadi belajar baca ya, karena kemampuan membaca, kemampuan berbicara ya, itu penting teman-teman. Kemampuan berpikir kritis itu kita harus gali benar-benar dalam kesempatan ini. Ada 9 dimensi dalam systematicity theory. Dalam jurnal ini hanya 8 yang dijelaskan. Tapi akhirnya pengarangnya ini yang bernama siapa nih, Paul siapa namanya? Namanya agak susah ini. Nama pengarangnya adalah Paul Hoyningen-Wen, orang Jerman. Paul Hoyningen-Wen ini di sini dia hanya kasih 8 dimensi, tapi akhirnya mungkin belakangan ditambahkan jadi ada 9 dimensi dari systematicity theory. Ini dipublikasi oleh jurnal Philosophia. Jurnal ini berbasis di Israel, ya, berbasis di Israel, tapi Paul Hoyningen ini orang Jerman, ya. Jadi begini. Sains itu lebih sistematis dibanding pemikiran sehari-hari. Yang pertama karena dimensinya itu dalam description, ya, dalam description. Ya, misalnya contohnya matematika, ya, matematika itu sangat sistematis dalam deskripsinya, ya. Ilmu pengetahuan punya klasifikasi, ya kan? Periodic table of element, ya, periodic table-nya kimia itu elemen-elemen senyawa-senyawa dikumpulkan, ya kan, dan diklasifikasikan, ya kan, itu sangat apa namanya, sistematis, ya. Nah, juga dalam hal kuantifikasi misalnya, ya, itu lebih sistematis, ya. Misalnya nih suhu ruangan di tempat ini, suhu ruangan tempat ini. Kalau kita ngomongnya pakai pengetahuan sehari-hari, ya, kita akan ngomongnya ini panas, bisa apa? Panas banget, panas aja, ya kan, gitu kan? Dingin banget, dingin aja, gitu kan? Cuma berapa? Cuma 5-6 gitu kan? Cuma 5-6 deskripsi. Tapi kalau dalam sains itu ada kuantifikasinya, ya, lebih detail dan lebih sistematis. Ya, kita nggak boleh bilang ini dingin, ini panas, ini dingin banget, ini dingin aja. Tapi harus detail. Berapa suhunya? Betul nggak? Suhunya berapa? Yang diukur dengan derajat Celcius misalnya. Ya, dan derajat Celcius itu suhu ruangan itu kita bisa mengukur dari kalau nggak salah minus 25 ya sampai plus 35. Ya, itu intervalnya kan itu ada 600 interval, ya, karena 25 tambah 35 kali 10, ya, karena ada 0,1-nya kan bisa 2,5, 25,1, 24,1, 2,5, betul lah. Jadi ada 600 interval dalam pengukuran suhu. Ya, jadi beda sama pengukuran sehari-hari. Kalau sehari-hari kan kita bilangnya apa?
panas banget ya, panas aja ya, terbatas. Ya, tapi kalau kuantifikasi dari sains itu sangat detail ya. Jadi yang pertama dalam hal description ya, ada classification juga ya. Contoh dalam biologi, spesies-spesies itu diklasifikasi kan. Klasifikasinya ya dari Homo sapien, manusia. Ya, terus apa lagi? Mamalia lah, terus apa lagi? Tanaman, ya. Dan waduh, klasifikasinya ribet kan? Ribet banget. Tanaman aja udah kebagi lagi ya. Primata ya. Apalagi sih kalau spesies-spesies gitu? Ya, vertebrata ya. Ya. Terus binatang melata gitu kan, dan lain sebagainya ya. Jadi klasifikasinya itu biologi ya. Nah, dalam teologi ada nggak klasifikasinya? Ayo, ada nggak klasifikasinya dalam teologi? Apa beda orang yang nggak belajar teologi, katakanlah Kristen tapi nggak belajar teologi, sama orang yang belajar teologi? Contohnya misalnya dalam dimensi deskripsi ini, deskripsinya harus lebih sistematis ya. Ada apa namanya? Kita kan punya teologi sistematika ya kan? Teologi sistematika apa aja? Ada kristologi. Kristologi itu apa? Teologi tentang Yesus. Terus apa lagi? Pneumatologi. Itu teologi tentang Roh Kudus. Terus angelologi, angelologi, ilmu tentang atau teologi tentang malaikat. Terus apa lagi? Eklesiologi, teologi tentang gereja. Terus eskatologi tentang akhir zaman. Apa lagi ya? Apa? Demonologi tentang setan. Terus antropologi. Antropologi itu ada dalam teologi sistematika doktrin tentang manusia ya. Bibliologi ada juga ya. Oke, tuh lihat banyak kan, dan sistematis. Nah, nanti teman-teman akan presentasinya itu ya. Pilih salah satu, mau eklesiologi, mau pneumatologi, soteriologi jangan lupa. Soteriologi apa? Keselamatan. Ilmu tentang keselamatan ya. Misalnya kalau Kristen-Kristenan aja yang nggak tahu tentang soteriologi, dia akan mikir ya keselamatan yang penting kita buat baik gitu kan, buat baik masuk surga. Tapi karena kita tahu soteriologi, kita belajar Alkitab, kita tahu Paulus bilang keselamatan oleh iman misalnya, oleh kasih anugerah ya. Jadi apapun yang di belakangnya logi kan ilmu kan, logi ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan bahwa sistematisasi teori ini bisa diterapkan kepada bukan hanya ilmu pengetahuan alam, sains yang alam, tapi bahkan teologi yang nanti kita akan presentasi. Ya, makanya saya akan jabarkan singkat. Teman-teman nanti akan ke perpustakaan. Sudah saya siapkan buku-buku teologi sistematika dan lain sebagainya di situ ya. Nanti pilih beberapa dimensi ini dan presentasi ya. Teologi yang lebih sistematis dari pemahaman orang awam mengenai kekristenan. Contohnya dalam eklesiologi misalnya. Ya, nanti teman-teman jabarkan argumennya ya. Kalau saya nggak belajar eklesiologi ya, saya tidak akan tahu bahwa gereja itu maksudnya ini gitu ya. Dan pemahaman tentang gereja begini. Contohnya dalam dimensi description atau deskripsi ya, itu lebih sistematis. Dan yang kedua dalam dimensi penjelasan, explanation ya. Kalau pemikiran sehari-hari, penjelasannya itu tidak sesistematis science ya. Science itu memiliki explanatory power, daya jelas yang luar biasa. Misalnya kemarin pertemuan pertama ya, saya jelaskan ada rumus ya, tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Misalnya ini salah satu contoh rumus fisika saja. Ya, tekanan
gaya, luas penampang. Jadi ya, pelajaran moralnya apa? Ya, kalau mau hidupmu nggak banyak tekanan, jangan banyak gaya, ya. Kalau banyak gaya, banyak tekanan. Tapi lihat, ini serius nih. Lihat persamaannya, ya. Kalau F tambah besar, P tambah besar kan, betul kan? Iya. Ya kan? Ya, kalau F tambah besar, P tambah besar. Ya, lu banyak gaya, lu banyak tekanan, ya. Tapi ini penjelasan, ini serius. Ini penjelasan, ya. Ya, kalau gayanya tambah besar, tekanannya tambah, ini penjelasan. Dan dari rumus ini juga dijelasin. Kalau luas penampangnya ini tambah besar, tekanannya tambah besar atau tambah kecil? Tambah kecil. Ya, itu nama penjelasan nih. Explanatory power. Jadi semakin kecil luas penampang, tekanan semakin besar. Ya, itu kenapa ya paku. Ya kan? Paku tekanannya besar karena dia tipis, ya, dia luas penampangnya kecil. Semakin kecil tekanannya lebih besar. Nah, itu kan explanatory power dari yang namanya science. Dan ini sistematis kan? Sistematis ini, ya. P sama dengan F dibagi A. Ya, ini seperti diklaim oleh induktivisme dan itu harus deduktivisme, itu salah, itu typo, ya. Saya betulin aja deh, ya, saya betulin. Harusnya ini adalah mana tadi? Deduktivisme, ya, bukan. Saya betulin, oke. Oke, ya, hukum gravitasi dan lain sebagainya, ya, yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, teori hukum, ya, itu memiliki explanatory power. Ya, kayak gravitasi kan udah jadi law, ya, itu udah jadi hukum. Jadi sains memiliki penjelasan yang lebih sistematis, ya, dibanding pemikiran sehari-hari. Ya, misalnya kenapa orang ini sakit? Ya, dokter akan jelaskan secara sains, ya kan? Lebih ini kenapa dia sakit, ya. Kalau zaman dulu belum ada dokter, banyak teori mengenapa orang sakit kan? Teorinya banyak banget nih. Wah, ini karena dewa-dewa marah nih, ya. ada roh jahat lah, ya, atau ada apa dan lain sebagainya, ya. Mungkin ada kiriman dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau dokter akan punya penjelasan yang lebih sistematis, ya. Yang ketiga, sains memiliki prediction power, daya prediksi. Ya, contohnya untuk memprediksi solar eclipse, gerhana matahari, ya, gerhana matahari atau perakiraan cuaca. Ya, kalau misalnya pemikiran sehari-hari kita kan ngelihat ke jendela kan, dan kita bisa punya feeling lah kadang-kadang. Kita pakai feeling kan, kira-kira hujan atau enggak gitu kan. Kira-kira 1 jam dari sekarang ini hujan atau enggak, feeling. Ya, tapi kalau meteorologi, ya, dia akan betul-betul lebih sistematis. Nah, itu klaim sederhana dari systematic theory. Jadi saya lebih sistematis dalam 9 dimensi ini. Ya, yang ketiga adalah dalam prediksi. Yang meteorologi itu kan nggak macam-macam itu data poinnya tuh jutaan, ya, jutaan data poin yang diolah dengan komputer yang berdaya besar, ya, lalu dikalkulasi, baru keluar prediksinya. Ya, ini akan hujan atau mendung atau berawan dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat adalah defense of knowledge claim. Ya, defense of knowledge itu maksudnya membela pengetahuan tersebut. Ya, dan sains itu memiliki defense yang lebih sistematis karena ada buktinya, gitu kan? Karena ada data-data empirisnya, ya, baik menurut
induktivisme ya maupun menurut deduktivisme ya, bahwa sains itu hipotesa harus diuji, ya kan? Dan kalau dia teruji, kalau dia bisa diuji dan nyatanya benar hipotesanya, berarti dia tahan uji. Kira-kira gitu kan? Dalam teologi ada nggak defense of knowledge, ada nggak? Kita ada apologet, ya nggak? Ada apologet kan? Untuk membela iman kita, ya. Kita punya apologet, ya. Dan yang kelima, sains itu lebih sistematis dalam dimensi yang kelima ini, critical discourse. Ada peer review, setiap jurnal itu akan direview oleh dan dikritik oleh orang-orang lain, akan ada debat ya, debat dan lain sebagainya ya. Kalau dalam kekristenan ya juga kita punya beberapa denominasi ya yang bisa berdebat, walaupun dalam satu denominasi biasanya ada konsensus ya, biasa nggak ada debat biasanya ya, satu doktrin yang kita sepakati bersama ya. Jadi critical discourse-nya mungkin dalam kekristenan atau dalam agama secara umum itu biasanya nggak begitu kritis ya, tapi dalam ilmu pengetahuan itu harus critical discourse ya, harus ada demokrasi ya, harus ada debat, harus ada review dan saling kritik. Dan yang keenam, sains itu lebih sistematis dalam dimensi ini, epistemic connectedness. Epistemic itu artinya knowledge, ya, pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan yang saling terhubung. Ya, jadi pengetahuan yang saling terhubung. Dalam jurnal ilmiah kan catatan kakinya banyak banget kan? Karena menghubungkan dengan jurnal-jurnal yang lainnya, mereka saling terhubung. Nah itu bedanya antara misalnya dalam satu perusahaan IT, misalnya ada departemen product development yang ya bagaimana produk ini dikembangkan untuk bisa dipasarkan, dan ada juga departemen misalnya applied research, ya riset yang bisa diaplikasikan. Ya, kalau applied research itu lebih scientific, lebih ilmiah, ya karena satu terobosan dalam riset itu biasanya akan bisa diaplikasikan ke ilmu-ilmu yang lainnya. Dan misalnya komputer itu bisa dibuat untuk menghitung bukan hanya fisika tapi bisa juga kimia, ya kan? Bisa juga untuk biologi dan lain sebagainya. Ya, jadi satu ilmu itu akan berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain dan dapat diterapkan juga ya pada ilmu-ilmu yang lain. Nah, teologi sistematika lagi, ya teologi sistematika saling berhubungan nggak? Ya, apa tadi soteriologi, ilmu tentang apa? Nah, kita udah ambil ya, teologi sistematika udah ambil semua. Teman-teman udah ambil? Belum? Oh yang belum nggak apa-apa lah, ya kan. Nanti belajar dengan cepat di bawah. Ya. Jadi ada ilmu tentang keselamatan, ilmu tentang antropologi yang manusia, ya, ilmu tentang Roh Kudus, ilmu tentang kristologi kan berhubungan semua. Ya, kristologi sama soteriologi maksudnya berhubungan banget kan, keselamatan dan tentang Yesus misalnya. Jadi itu nanti kita mau terapkan, ya. Jadi nanti dari antara 9 dimensi ini teman-teman pilih minimum 3 aja. Minimum 3 harus dijabarkan, masing-masing kelompok jabarkan 10 menit ya. Jabarkan ya, kalau saya nggak ngerti teologi, saya nggak akan mengerti mengenai pneumatologi bahwa Roh Kudus itu begini. Dulu sebagai jemaat awam, saya pikir begini ya, cuma rupanya saya dapat pengetahuan dalam teologi ini yang lebih sistematis ya, bahwa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu dirangkum semuanya dengan sistematis ya dalam teologi sistematika misalnya. Yang ketujuh, ideal of completeness. Sains itu lebih utuh dan memperhitungkan segala faktor, bukan 1-2 aja, bukan suka-suka aja ya, tapi utuh. Misalnya dalam kimia ada periodic system of elements seperti yang saya katakan ya. Semua unsur ada di sana, CO2, O2 ya, apalagi H2O dan lain sebagainya. Tadi species classification ya, klasifikasi spesies tadi sudah kita singgung ya.
Jadi kita lihat 9 dimensi ini tumpang tindih sebenarnya. Ya misalnya keutuhan, ideal of completeness itu kan berhubungan juga dengan epistemic correctness, ya kan? Berhubungan juga dengan description, ya kan? Tumpang tindih, ya. Jadi di antara 9 dimensi ini kita akan lihat banyak seperti kemiripan, ya teman-teman. Yang kedelapan adalah knowledge generation. Science adalah science dan berbeda dengan everyday thinking, berbeda dengan pemikiran sehari-hari karena science bisa melahirkan science yang baru, yaitu pengetahuan yang baru. Ya ketika ada data yang baru, ketika ditemukan penemuan yang baru, misalnya spektroskopi, itu terobosan luar biasa dalam fisika, tapi bisa diterapkan ke biologi. Dan dengan itu ditemukan hal yang baru, seperti struktur double helixnya DNA, ya akhirnya bisa dilihat dan bisa dibuktikan oleh spektroskopi. Jadi satu terobosan di satu ilmu disiplin sains itu akan bisa kepake, ya pada disiplin yang lain, ya. Kalau teman-teman punya satu skill biasanya bisa dipakai ke bidang yang lain, betul nggak? Ya makanya teman-teman belajar, ya kita baca, dan teman-teman bete, ya, wah gua harus baca lagi, ya, wah padahal nih apa gunanya nih buat hidup gua nanti ke depan, ya kan? Capek-capekin aja. Tapi ingat satu skill bisa kepake ke bidang yang lain. Ya, jadi kalau kita males, ya di situ-situ aja. Ya, tapi kalau kita belajar satu hal, kita punya satu skill, itu akan melahirkan skill-skill yang lain. Ya, kalau kita punya satu ilmu, akan ada ilmu-ilmu yang lain. Knowledge generation, ya, ilmu pengetahuan yang diciptakan. Dan yang kesembilan, yang terakhir, structure and representation of knowledge. Jadi sains adalah sains, beda dengan everyday thinking karena sains itu memiliki representasi pengetahuan yang lebih terstruktur dan sistematis. Ya, sains punya bahasa-bahasanya sendiri, punya nomenklaturnya sendiri, ada grafik, ya, ada peta, ya misalnya. Ini kan ini representasi pengetahuan yang sistematis, ya. Tekanan diwakilkan, ya, direpresentasikan dengan P misalnya, ya. FA, matematika sangat sistematis representasinya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, engkau harus mengerti apa itu 1, engkau harus mengerti apa itu 2, apa itu tambah, ya, operator aritmatika tambah sama dengan maksudnya apa dan sebagainya, yaitu representation of knowledge yang terstruktur. Ya, ekonomi, misalnya ada istilah-istilah tertentu, ya, misalnya inflasi, ya, terus perputaran uang dan lain sebagainya yang diwakilkan dengan notasi-notasi tertentu, ya, notasi yang misalnya seperti PFA, ini, ya, itu nomenklatur tertentu, istilah-istilah tertentu, jargon-jargon tertentu, ya, dalam hukum. Pak Yoris, ya, dalam hukum kan banyak istilah-istilah hukum tertentu, ya, yang sangat sistematis, ya, jadi gampang, ya, jadi itu sangat sederhana. Kita akan nanti presentasi, kita akan bagi kelompok, tapi sebelumnya kita mau, teman-teman udah baca ini, ya? Udah ada pertanyaan mengenai artikel ini? Jadi artikel ini tadi saya sampaikan ada 9 dimensi, tapi dalam artikel ini hanya ada 8. Dan yang hilang dalam artikel ini adalah apa sih tadi? Critical discourse, ya, yang hilang. Ya, jadi kita tambahin 9, ya. Critical discourse artinya apa? Jadi sains itu harus kritis, ya, harus ada peer review, ya, harus ada debat, ya, dan critical discourse juga berhubungan dengan defense, ya, defense of knowledge. Jadi tumpang tindih, ya, mirip kan defense of knowledge claim, ya. Jadi sains itu ngebela dirinya itu lebih sistematis dibanding pemikiran sehari-hari. Ya, pemikiran sehari-hari kan kadang-kadang, ya, suka-suka, ya, kadang feeling aja, ya, atau asal-asalan misalnya. Oke, yuk kita baca yuk.
Belajar baca, ya. Sering-sering belajar baca jurnal teman-teman, ya, walaupun babak belur, tapi hajar, ya. Karena tadi yang seperti saya katakan, satu skill akan melahirkan skill yang lain, ya. Systematicity, the nature of science, abstrak. This paper addresses the question of what the nature of science is. Apa maksudnya? Jadi artikel ini membahas mengenai apa itu science, ya. The nature of science itu ontologi atau realita. Apa sih science itu? Binatang apa ini science, ya kan? Itu realita, realita mengenai science atau ontologi dari science. I will first make a few preliminary historical and systematic remarks. Next, I shall give an answer to the question that has to be qualified, clarified, and justified. Finally, I will compare my answer with alternative answers and draw consequences for the demarcation problem. Apa itu demarcation? Pemisahan, ya. Pemisahan antara domba dan kambing. Ya, ini pemisahan antara science dan everyday thinking. Ya, pemisahan antara science dan metafisik, pseudoscience, ya, atau hal-hal yang mistis misalnya, ya, yang nggak bisa dibuktikan. Demarcation. Jadi kalau menurut deduktivisme, demarcation-nya itu antara sains dan non-sains adalah bahwa sains harus bisa disalahkan, betul? Harus bisa dipersalahkan. Ya, kalau non-sains nggak bisa dipersalahkan, nggak bisa dibuktikan benar, tapi juga nggak bisa dibuktikan salah juga. Ya, tapi menurut systematicity theory, ya, demarcation-nya itu adalah persoalan sistematis, bahwa everyday thinking itu less systematic, ya, nggak kurang sistematis dibanding science, ya. Walaupun misalnya nggak selamanya ini benar juga loh. Misalnya kalau saya mau menghitung semua orang ada di sini, saya mau menghitung antara science dan antara everyday thinking sama dan sama-sama sistematis. Kalau saya mau hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Karena sistematis juga begini. Everyday thinking sistematis juga. Jadi nggak untuk semua hal, ya, bahwa demarkasi ini berlaku, ya. Ada beberapa hal yang misalnya dalam menghitung jumlah murid, everyday thinking dan saya sama aja, ya kan? Saya akan menghitung nggak urutannya sistematis, ya kan? Preliminaries, historical preliminaries. Yoris mau baca? Siapa mau baca? Ayo. Historical preliminaries. Ya. Is it appropriate to ask the question about the nature of science at the beginning of the 21st century? Ya. I think it is, and the reason is our specific situation with regard to this question. I suggest that the history of answer to our question, when viewed in the most schematic way, Ya. has 4 phases. Jadi dia bilang, ya, bahwa sains itu ada 4 fase, ya. Lanjutkan, bro. The first phase starts around the time of Plato and Aristotle and extends until the 17th century. Jadi fase pertama dari Plato, Aristotle dan Plato ini sebelum Yesus, ya, sebelum Masehi, sampai abad 17. Lama banget, ya, lama banget fase pertama ini. Lanjut. In this phase, the specificity of scientific knowledge was seen in its absolute certainty. Lanjut. There was an essential contrast between episteme, Ya, episteme itu apa? Knowledge, ya, pengetahuan. and doxa, belief. Epistem itu bahasa Yunani. Doxa itu bahasa, saya nggak tahu ini Yunani atau Latin, saya nggak tahu nih. Oke, lanjut. And only episteme
qualified as science. Nah, ini rasanya ini induktivisme nih rasanya. Ya, lanjut. Its certainty Ya, was established by proof from evident axiom. ya. Ya, jadi sains itu dianggap sebagai sesuatu yang pasti, ya. Sesuatu yang kepastiannya absolut, nggak mungkin salah. Lanjut, bro. The second phase. The second phase Hmm. that stretches well into the 19th century continues with the first in its pursuit of certainty Yeah. or scientific knowledge. Ya. Lanjut. However, However, ya. the means to establish certainty have been generalized Yeah. to include inductive procedures as well. Oh, induktif. Oh, berarti ini induktif mulai di sini nih. Induktif mulai di sini ya. Jadi fase kedua induktif ya. Fase pertama absolute certainty ya, tapi fase keduanya ini induktivisme nih. Ya, induktivisme mulai di sini ya. Jadi kepastiannya tetap diambil, tapi ditambah dengan generalisirnya induktivisme. Makanya IPA zamannya Newton dulu disebut inductive science. Ya, jadi penarikan kesimpulan dari yang khusus ke yang umum, dari observasi kepada teori. Ya, lanjut bro. The whole set of rules has been called the scientific method itu metode ilmiah. Lanjut. or scientific method. Sama ya. Scientific method were mostly consisted Yeah. as strict rules of procedures. Ya. The third phase began in the second half of the 19th century and ends sometime in the late 20th century. Ya, oke. Lanjut. empirical knowledge produced by the scientific methods was now assessed to be Fallible. Nah, itu apa? Fallible. Bisa Nah, ini deduktivisme nih. Nah, jadi fase keduanya induktivisme, fase ketiganya adalah deduktivisme nih, fallibility ya. Karyanya siapa? Karl Popper. Ya, bahwa sains harus bisa dipersalahkan. Lanjut, bro. However, a special status was still ascribed to it due to its Distinctive. Ya. mode of production. Ya, jadi sains itu masih spesial. Lanjut. At present, we are in the fourth phase, Nah, fase keempat ya. which started around the last third of the 20th century. Ya. In this phase, believe in the existence of scientific methods of the same kind as Eroded. Nah, jadi kepercayaan mengenai bahwa metode ilmiah itu ada mulai pudar ya. Mulai pudar nih ya dengan adanya paradigm theory, dan yang sekarang kita pelajari adalah systematicity theory ya. Jadi sains nggak sepasti itu dan nggak senormatif itu ya. Rupanya sains juga banyak kecelakaan, banyak koboi-koboinya juga ya, banyak yang nggak diduga juga, gitu ya. Oke, nah bro baca lagi yang heading berikutnya systematic preliminaries. systematic preliminaries. Ya, A few remarks are now in order how the question, what is science, ya, is understood in this paper. ya, First, with respect to discipline, ya, I want to understand the question in its broadest ya, possible sense. ya. Not only all the science in the sense of the natural science shall be included, but also the social sciences and the humanities. Oke, nah perhatikan, humanities masuk ya, humanities masuk ya. Nah, berarti teologi masuk, ya berarti
kita bisa terapkan 9 dimensi ini kepada teologi, ya. Oke. Jadi ada berapa dimensi tadi, teman-teman? 9 ya. Tapi di sini nih, di halaman berapa nih? Di halaman 170 nih, dilihat aja di PowerPoint. Ya, ini cuma 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang hilang tadi critical discourse ya. Critical discourse mungkin kayaknya belakangan baru ditambahkan ya. Jadi ada 9 dimensi kenapa sains itu lebih sistematis dibanding pengetahuan orang awam. Nah, jadi kita bisa terapkan ke teologi ya. Kenapa teologi itu lebih sistematis dibanding orang yang nggak belajar teologi? Orang yang tahu kekristenan itu hanya secara pemikiran awam dibanding benar-benar belajar teologi. Benar nggak bahwa yang membedakannya itu adalah dalam 9 dimensi ini? Bahwa dalam 9 dimensi ini pengetahuan kekristenan dalam teologi harusnya lebih sistematis. Itu dalam deskripsi, dalam explanation, ya, dalam prediction, dalam defense of knowledge dan lain sebagainya, sampai kepada the representation of knowledge. Nah, dalam teologi the representation of knowledge lumayan ribet loh. Kita kan belajar bahasa asli, ya nggak? Kita belajar Yunani, kita belajar Ibrani, ya nggak? Oke, nah kita cuma buat contoh aja, kita baca yang description saja. Jadi kita lompat ke halaman 171. Bro Yoris bisa baca yang bagian description 171. Description. Ya. In the classical formal sciences, like logic or number theory, an apparently unsurpassable Ya. high degree of systematicity is reached in the basic description of their object of study. Apa maksudnya? Jadi maksudnya dalam sains yang formal seperti logika dan teori angka, ya, matematika itu ada teori angkanya, yaitu sistematiknya itu tingkat dewa gitu ya, tinggi banget. Oke, lanjut bro. These objects are characterized by a system of axiom. They are complete as far as possible and logically independent from each other. Oke, terakhir coba paragraf berikutnya. Terakhir, ayo baca bro. In many empirical sciences, for descriptive purposes, the world and diversity of individual items to be considered is built with by classification and by iterating classifications by taxonomy. Tuh, ada taksonominya kan? Taksonomi kan klasifikasi ya, klasifikasi yang sangat ngejelimet, yang sangat detail. Lanjut. And by a fitting nomenclature. Lanjut. All sorts of things are classified. Physical, things like plants, animal, virus. Tuh kan virus aja ada COVID ya, COVID itu itu jelimet juga kan? COVID itu singkatan apa ya? Saya lupa ya. COVID-19. Ya. COVID, coronavirus. Hah? Yakin tuh sih? Coronavirus itu sih kita? Oh gitu ya? Oke. Itu kan ada nomenklatur, ada singkatan-singkatan tertentu ya kan? COVID-19 kan itu adalah konsep tertentu kan? Istilah tertentu gitu kan? Ada angka 19-nya gitu kan? Lanjut. Genes. Ini genetika ya? Lanjut. Chemical elements, chemical compounds, enzymes, and minerals, or physical condition like diseases or nursing diagnosis, or abstract entities like mathematical objects, language, literary, genres, economical or political systems, or
structures of society. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi dalam science deskripsinya itu lebih ngejelimet ya, lebih sistematis. Oke, thank you Bro Yoris, excellent, very excellent. Nah, jadi teman-teman kita mau terapkan 9 dimensi ini, dan teman-teman yang online, ada berapa yang online? Itu kasih paper aja 1 halaman mengenai tugas presentasi hari ini. Jadi tugas hari ini adalah kita presentasi, pilih minimal 3 dimensi dalam systematicity theory dan terapkan pada teologi. Boleh pada teologi secara umum, boleh ya, teologi secara umum juga boleh. Mau teologi perjanjian baru, teologi perjanjian lama, dan teologi yang lain. Tapi paling enak kayaknya teologi sistematika enak, karena sistematika itu juga udah cocok dengan systematicity theory ya. Systematicity theory kan sebenarnya juga teori sistematika gitu, ya. Jadi teologi sistematika itu sangat, klasifikasinya atau dalam description aja udah bagus ya. Karena teologi sistematika sudah kasih klasifikasi ya. Kita punya eklesiologi, kita punya pneumatologi, soteriologi, dan lain sebagainya. Pilih 3, minimum 3 ya teman-teman yang online. Buat paper 1 halaman ya, mengenai, biasanya papernya diketik atau tulisan di sini? Ketik ya? Bisa ketik, oke. Kalau gitu diketik ya. 1 halaman kurang nggak ya? Minimal, oke. Oke, minimal 1 halaman ya. Oke. Nah, sekarang presentasi ini berapa orang di sini? Nah, kalau saya ngitung kan sistematis juga nih. Ya. Oke, berarti 3 kelompok ya. 3 kelompok, 1 kelompok banyak sendiri nggak apa-apa ya. 1 kelompok 4, 3 ya. Oke, 4, 3. Ada 1 pendeta nih di sini nih. Kelompok yang punya pendeta nih enak nih. Oke, jadi kita akan ke perpustakaan teman-teman ya. Kita akan ke perpustakaan dan ya, bagi kelompoknya masing-masing ya. Ya, bebas, silakan. Mau karena teman, karena tempat duduknya dekat ya. Kita ke perpustakaan dan setelah selesai kita akan presentasi. Oke, mari yuk perpustakaan. Baik, Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Dr. Aristo Variaji dan teman-teman sekalian. Kami akan menjelaskan mengenai doktrin gereja atau eklesiologi. Eklesiologi dari bahasa Yunani, eklesia, gereja, dan logos. Perkataan firman Tuhan merupakan salah satu subdisiplin ilmu teologi yang membahas mengenai hakikat dan fungsi gereja berkaitan dengan identitas dan misi gereja di dalam dunia. Ini kami mengambil definisi dari World Council of Churches, The Nature and Mission of the Church, Genewa. Dalam ranah gerejawi, eklesiologi adalah rumusan teologi sistematis mengenai pemahaman gereja tentang dirinya sendiri. Kemudian kami akan menjelaskan jika doktrin gereja atau eklesiologi merupakan ilmu pengetahuan yang sistematis karena setidak-tidaknya mengandung 3 elemen dari systematicity teori.
Adapun dalam masyarakat umum, yaitu yang tidak belajar teologi, gereja hanyalah sebatas suatu bangunan, tempat untuk beribadah. Namun bagi kami yang saat ini belajar teologi, ternyata gereja bukan hanya tentang bangunan tempat ibadah, namun dapat dijelaskan lebih terperinci atau sistematis. Berikut penjelasan kami. Elemen yang pertama yaitu elemen description. Berdasarkan buku Teologi Sistematika karangan Henry C. Thyssen yang direvisi oleh Vernon D. Dorsten, halaman 473 sampai dengan 509, doktrin gereja atau eklesiologi dapat dideskripsikan secara terperinci, mulai dari definisi dan pendirian gereja, dasar-dasar gereja, cara pendirian gereja, pengaturan gereja, peraturan-peraturan gereja, misa atau tata ibadah, dan sasaran gereja. Selain itu, doktrin gereja atau eklesiologi dapat dideskripsikan secara alkitabiah. Sebagai contoh, Kristus mengasihi gereja dideskripsikan dalam Efesus 5 ayat 25. Ada juga contoh rencana utama Allah untuk masa kini ialah membangun gereja. Hal tersebut dideskripsikan dalam Matius 16 ayat 18. Ya, lalu yang kedua yang kami ambil dari elemen explanation berdasarkan buku Teologi Pertumbuhan Gereja karangan George W. Peters dan juga diktat yang berjudul Teologi dan Strategi Pertumbuhan Gereja yang disusun oleh Dr. Herianto SPDK MTH. Doktrin gereja atau eklesiologi dapat dijelaskan secara terperinci dan sistematis, bahkan alkitabiah. Sebagai contoh, terdapat 10 ciri gereja yang sehat. Yang pertama yaitu gereja yang memuridkan. Itu ada di dalam Kisah 2 ayat 42a. Lalu yang kedua ada gereja yang tekun berdoa. Ada dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5 dan 12. Yang ketiga yaitu gereja dengan pemimpin yang berotoritas, yaitu bisa dibaca di Kisah Para Rasul 4 ayat 34b sampai dengan 35. Lalu yang keempat itu ada gereja yang dipenuhi kuasa Allah. Itu ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 12a. Lalu yang selanjutnya ada gereja yang memberitakan Injil, yaitu ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Lalu selanjutnya gereja yang melakukan pelayanan sosial. Itu ada di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu ada gereja yang bersekutu secara erat, ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 12b. Lalu ada gereja yang menjaga kekudusan. Itu ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 5. Yang selanjutnya ada gereja yang tabah dalam penderitaan, yaitu ada di Kisah Para Rasul 8 ayat 1b dan 3. Lalu yang terakhir, gereja yang bertumbuh, bisa dibaca di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, lalu 5 ayat 14 dan 6 ayat yang ke-7. Yang selanjutnya Oke, yang terakhir yang C, elemen struktur and representation of knowledge berdasarkan the World Council of Church, the nature and mission of the Church Geneva WCC dijelaskan jika doktrin gereja atau eklesiologi, akar kata eklesiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti eklesia, bahasa Latin ecclesia artinya jemaat gereja, dan akhiran logia yang berarti perkataan, pengetahuan atau logika dalam dunia Yunani Romawi. Eklesia digunakan untuk merujuk suatu pertemuan sah atau disebut badan kepengurusan sejak awal pada zaman Pitagoras. Kata ini mengandung makna lain, yaitu komunitas dengan kepercayaan yang sama. Kedua, makna inilah yang dipakai dalam terjemahan bahasa Yunani untuk Alkitab. Ibrani disebut Septuaginta, dan kemudian digunakan pula oleh komunitas Kristen untuk merujuk pertemuan orang percaya. Yang ketiga, yang terakhir, kombinasi akhir logia sering digunakan untuk menamai ilmu atau kumpulan pengetahuan. Demikian. Saya serahkan lagi. Berdasarkan penjelasan kami tersebut, jelas dan nyata jika teologi, khususnya doktrin gereja atau eklesiologi, merupakan ilmu pengetahuan yang sistematis, karena setidak-tidaknya mengandung 3 elemen dari systematicity teori. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Shalom Pak Risto, shalom teman-teman. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan soteriologi dalam sistematik teori. Nah, dimensi yang pertama kami di sini mengambil description. Soteriologi berasal dari kata soteria yang berfaedah keselamatan. Dengan kata lain, soteriologi adalah cabang ilmu teologi yang membahas segala sesuatu yang diajarkan tentang keselamatan di dalam tradisi teologi Kristen. Pengertian lain soteriologi adalah mengikuti kasih anugerah Allah. Nah, kita masuk lebih dalam khusus lagi. Soteriologi di dalam Alkitab, yaitu di Perjanjian Lama, kondisi manusia yang selamat itu disebut kondisi yang damai sejahtera atau shalom. Kondisi shalom ini mencakup segala sesuatu yang berupa kebahagiaan manusia seluruhnya dan seutuhnya benar, baik rohani maupun jasmani. Dalam khususnya adalah sebagai hasil dari gerakan Allah yang menjadikan manusia itu merdeka dari bahaya apapun. Kemudian kita lanjut di keselamatan yang diperjuangkan oleh manusia diyakini sebenarnya merupakan kemenangan Tuhan. Jadi karena kita percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, seharusnya manusia itu memiliki kemenangan, yaitu pengharapan hendak keselamatan dari Allah sendiri di dalam janji lama. Maksudnya ini awal ya. Juga dapat kita lihat di dalam kitab Yeremia 3 ayat 23 dan pasal 14 ayat 8. Nah, di dalam janji baru atau dalam perjanjian baru, kondisi selamat sejahtera ini dituturkan dalam bahasa Yunani yaitu eirene. Sama halnya dengan janji lama, keselamatan di dalam janji baru juga merupakan anugerah Allah untuk manusia. Berdasarkan kajian hermeneutik, ada beberapa teori yang berkaitan dengan soteriologi ikut memberi warna dalam kajian teologi tentang doktrin keselamatan ini. Walaupun doktrin soteriologi Kristen terdiri dari atas beberapa kelompok dengan tekanan keyakinan masing-masing, namun kesemuanya itu tidak mengabaikan peran Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Yang berikutnya kita akan masuk dimensi explanation. Dimensi explanation yang bagian A, keselamatan. Menurut keyakinan Kristen, keselamatan dari dosa secara umum dan dari dosa asal secara khusus dimungkinkan melalui kehidupan, wafat, dan kebangkitan Yesus, yang dalam konteks keselamatan disebut sebagai pendamaian. Soteriologi Kristen berkisar dari konsep keselamatan eksklusif sampai rekonsiliasi universal. Kendati beberapa perbedaan tersebar luas sebagaimana kekristenan itu sendiri, hampir semua kalangan sepakat bahwa keselamatan Kristen dimungkinkan melalui karya Yesus Kristus, Putra Allah yang wafat di kayu salib. Keselamatan adalah pembebasan dari bahaya atau penderitaan. Menyelamatkan berarti melepaskan atau melindungi. Kata ini mengandung makna kemenangan, kesehatan, atau kelangsungan hidup. Kadang Alkitab juga mempergunakan kata diselamatkan atau keselamatan untuk merujuk pada pelepasan fisik yang bersifat sementara, seperti misalnya dilepaskannya Paulus dari penjara, Filipi 1 ayat 19. Lebih sering kata keselamatan berhubungan dengan kelepasan rohani yang kekal. Ketika Paulus memberitahu kepala penjara Filipi bagaimana dia dapat diselamatkan, Paulus merujuk pada keselamatan yang kekal dalam Kisah 16 ayat 30-31. Yesus menyamakan diselamatkan dengan memasuki kerajaan Allah. Matius 19 ayat 24-25. Kita diselamatkan dari apa? Dalam doktrin Kristen mengenai keselamatan, kita diselamatkan dari murka, yaitu dari penghakiman Allah terhadap dosa. Roma 5 ayat 9 sampai dan 1 Tesalonika 5 ayat 9. Bagian B, semua orang berdosa. Berdasarkan pada firman Tuhan pada ayat Roma 3 ayat 23, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dosa telah memisahkan kita dari Allah, sementara konsekuensi dosa adalah kematian. Dalam Roma 6 ayat 23. Keselamatan dalam Alkitab merujuk pada pelepasan dari konsekuensi dosa, dan karena itu termasuk penghapusan dosa. Siapa yang menyelamatkan? Hanya Allah yang dapat menyingkirkan dosa dan melepaskan kita dari hukuman dosa. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan Titus 3 ayat 5. Bagaimana Allah menyelamatkan? Dalam doktrin Kristen mengenai keselamatan, Allah menyelamatkan kita melalui Kristus. Yohanes 3 ayat 17. Secara khusus, kematian Yesus di atas salib dan kebangkitannya itulah yang menghasilkan keselamatan kita. Di dalam Roma 5 ayat 10 dan Efesus 1 ayat 7. Kitab suci jelas menyatakan bahwa keselamatan diberikan sebagai anugerah, hadiah yang kita tidak layak dapatkan dari Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 5 dan 8. Dan hanya tersedia melalui iman di dalam Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12. Keselamatan hanya tersedia melalui iman kepada Yesus saja. Ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah 4 ayat 12. Dan hanya bergantung kepada penyediaan, kepastian, dan jaminan dari Allah semata-mata. Dan bagian yang C akan disampaikan oleh Ibu Esther. Oke. Bagian yang ketiga yaitu epistemic connected. Ya. Bagian C ya. Oke, sorry. Bagian yang berikutnya adalah bagian C, perbedaan orang yang belajar teologi dan yang tidak terhadap doktrin keselamatan. Bagi orang Kristen awam, keselamatan diperoleh jika percaya kepada Tuhan Yesus. Namun bagi orang yang belajar teologi, khususnya soteriologi, keselamatan sesungguhnya telah direncanakan oleh Allah sejak kejatuhan manusia di Taman Eden. Dengan adanya korban binatang atau korban darah dan kulitnya dijadikan pakaian untuk Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 21, berlanjut hingga kepada perjanjian baru di mana Tuhan Yesuslah sebagai anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Jelas terlihat bahwa orang yang belajar ilmu teologi dapat mempelajari soteriologi secara sistematik, dan yang berikutnya akan dibacakan oleh Ibu Monika. Yang nomor 3, ini dimensi yang ketiga dari kelompok kami, yaitu epistemic connectedness. Soteriologi berhubungan dengan doktrin Kristus atau kristologi, dan doktrin dosa atau hamarteologi. Terima kasih. Oke, baik, itu presentasi. Oke, shalom semua. Oke. Nah, jadi selama ini nanti kita akan presentasi tentang sistematik teori. Saya bersama Pak Max, kita akan bahas khususnya tentang sistematik teori. Kita ambil doktrin tentang manusia. Betul ya? Ada sih? Oh, udah. Ya, jadi kita akan membahas tentang manusia. Nah, kita membahas deskripsinya, yaitu manusia adalah ciptaan Tuhan. Di sini di mana berarti manusia memiliki permulaan. Lanjut. Kita catat di sini ada hipotesisnya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Berarti ada juga sekaligus menolak bahwa pandangan manusia itu berasal dari proses evolusi, dari evolusi binatang yang lebih rendah daripada manusia. Iya. Karena sebetulnya kan manusia itu, dalam doktrin manusia ada dua pemahaman utama, baik itu kreasionisme, yang dimana manusia itu berasal dari penciptaan, yang kedua adalah evolusi.
merupakan hasil pembentukan dari sesuatu yang tidak sempurna menjadi sempurna. Hanya saja dalam evolusi yang berkembang, memang selama ini selalu diumumkan manusia berasal dari kera. Nah, dalam teologi sistematika ini, ketika kita memahami bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, maka serta-merta itu kita menolak hipotesis bahwa manusia berasal dari kera. Gitu. Yang kedua, kita menggunakan yang disebut defense of knowledge claims. Nah, kita menggunakan defense of knowledge claims itu yang pertama karena yaitu bahwa manusia ciptaan Tuhan, bukan yang seperti teori yang dinyatakan bahwa manusia itu berasal dari hewan. Karena yang pertama kita renungkan dan kita pelajari bahwa sesuai dengan firman Tuhan, itu Kejadian 2 ayat 7, di mana ketika manusia mati, yaitu maka roh manusia itu akan kembali kepada Tuhan. Sedangkan kalau hewan itu kan tidak akan kembali kepada Tuhan karena tidak mempunyai roh. Karena manusia itu kan pada awal mula, kalau teman-teman kita pelajari bahwa dihembuskan nafas oleh Allah. Jadi makanya manusia itu mempunyai roh, sedangkan hewan itu tidak mempunyai roh. Maka kita bisa menangkis atau menangkal anggapan itu bahwa manusia itu bukan berasal dari hewan. Itu. Lalu yang kedua, itu teori evolusi ini atau teori yang berasal dari manusia dari hewan ini tidak bisa dibuktikan secara fakta, yaitu terhadap spesiesnya ataupun gennya, yang dimana kalau dipelajari bahwa sel spesiesnya itu tidak sama dengan kera atau hewan gitu. Ya, penjelasan namanya begini, kalau kita ngomongin tentang defense of knowledge claims itu kan berarti apa yang kita pahami itu harus mampu dipertentangkan dengan yang berseberangan dengan kita. Dan ketika kita ngomongin tentang teori kreasionisme, bahwa yang pasti nyerang adalah orang-orang evolusionis. Nah, sedangkan mereka sendiri tidak punya dasar klaim, khususnya misalnya paling gampang logisnya begini. Kalau misalnya manusia diciptakan dari kera, kenapa kera masih ada sampai sekarang gitu kan? Buktinya juga mereka juga tidak punya dasar yang kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ambil dari epistemic connectedness, gitu kan? Yaitu bahwa ketika kita berbicara mengenai systematical theory itu, bahwa satu ilmu itu pasti akan ada koneksinya dengan ilmu yang lain, dan kita menemukan bahwa ilmu tentang doktrin tentang manusia ini punya koneksi yang cukup kuat dengan dua doktrin yang berhubungan, yaitu yang pertama tentang soteriologi atau keselamatan, yang tadi seperti kita kami bahas bahwa yaitu nanti akan menyambung dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, kalau yang kedua adalah pneumatologi gitu. Kenapa kami memilih pneumatologi? Kenapa kami bahwa seperti yang tadi kami bilang bahwa manusia itu dihembuskan oleh Roh Allah. Jadi ketika Roh Allah ada dalam kehidupan manusia, maka itu akan berhubungan dengan nanti Roh Kudus gitu, yang dimana manusia akan dibimbing untuk memilih hal yang baik dan benar, sehingga kalau hewan itu tidak bisa memilih mana yang baik dan benar gitu. Okay. Jadi kesimpulannya, kenapa kita harus belajar teologi sistematika tentang manusia? Karena dengan belajar sistematikal tentang manusia, kita bisa mengetahui mulai dari dosa asal, kemudian dosa turunan, sampai dengan nanti akan membawa kita kepada karya penebusan. Nah, jadi sistematikalnya di situ, makanya semua berhubungan. Itu kurang lebih presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.